Oke, salah satu atribut paling menarik di cerita Two Blue Vortex itu adalah kemampuan tertinggi Boruto yang akan terus mendapatkan power up selepas misi perjalanannya dengan Uchiha Sasuke ini. Nah, dia secara tak langsung mewarisi semangat ninja bayangan Boruto sekarang itu dengan kemunculan yang penuh teka-teki itu membuat kita banyak menduga jika di usianya ke-15-an tahun ini Boruto sudah banyak menguasai kemampuan tingkat tinggi. Raut wajah yang terlihat badas itu menjadi tanda bahwa dia sekarang itu sudah tak main-main lagi soal kehidupannya selepas tragedi pahit yang menimpa dirinya kala itu. Pertanyaannya kira-kira di muda apakah Boruto benar-benar berada di potensi tertingginya ya? Apakah ini semuanya bakalan berhubungan dengan Otsutsuki? Ya kami rasa seperti itu. Perubahan Boruto dalam tiap fasenya ini memanglah menarik teman-teman. Seorang pengguna teknik petir seperti Sasuke normalnya juga akan mendapati plot armornya sendiri, entah itu soal kemampuan atau bahkan teknik All-Might 3. Benarkah Boruto sudah menguasai teknik waktu juga? Apakah ini orang beneran ya akan menjadi sosok yang setiap kemunculannya selalu dieluh-eluhkan layaknya Itachi pendahulunya dahulu? Nah, ninja kriminal yang sebenarnya adalah pahlawan yang sesungguhnya. Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai Boruto The Next Itachi, sumber kekuatan tertinggi yang akan segera dibangkitkan Boruto dalam fase Two Blue Vortex. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Sejak awal nih di penghujung chapter 79 sampai 80 hingga kembalinya fase time skip ini, Boruto itu benar-benar mengalami perubahan drastis. Tak ada raut wajah bercanda ataupun komedi dalam dirinya lagi. Semua itu terjadi karena sebuah tragedi yang menimpanya itu. Konflik seperti inilah yang membuat banyak dari para fans membandingkan keceriaan Itachi dahulu sebelum dan sesudah tragedi membantai klannya sendiri, bergabung dengan Akatsuki dan menjadi ninja yang dicap kriminal besar dalam sejarah. Sementara Boruto juga demikian. Dia yang dulu juga ceria dan dianggap cerdas oleh rekan-rekannya itu kini tak menampilkan hal itu lagi. Keseriusan, kebadasan, dan menampilkan kebengisan nih khas sang guru Uchiha Sasuke di fase tensinya dahulu. Nah, Boruto itu benar-benar mewarisi semangat ninja bayangan dari kelompok siswi Itachi bahkan Sasuke nih. Mereka memang layak dianggap sebagai antihero dengan kesan dingin, tenang, dan badas setiap karakternya. Kita tahu nih di dunia sekarang ini Boruto yang dicap sebagai kriminal kelas kakap itu dan ninja yang harus dimusnahkan bagi aliansi sendiri, padahal Boruto itu malahan bisa seperti Itachi sendiri loh. Setiap kemunculannya akan selalu dieluh-eluhkan. Dan kemarin pun kita sempat membuat data voting di komunitas. Dari karakter tim 7, Boruto, Sarada, Mitsuki, dan Kawaki, hasilnya itu jomplang banget teman-teman. Presentasi hasilnya itu adalah semua memilih Boruto 79%. Wow, bahkan Sarada itu hanya 9% loh, Mitsuki 8%, dan terakhir Kawaki 4%. Ini menjadi potensi jika Boruto bisa saja seistimewa Itachi sebagai antihero dan sebadas gurunya sebagai sosok villain. Nah, sekarang itu gini teman-teman, jika seorang villain sudah jelas kebengisannya dan kekuatan tingkat tingginya dong harusnya. Nah, potensi itu juga dimiliki oleh Boruto loh faktanya sendiri. Kami pikir nih salah satu potensi kekuatan Boruto paling maksimal itu berhubungan dengan Otsutsuki, dan kita sebutkan itu adalah Borushiki mode. Kenapa Borushiki itu istimewa? Ya, ingat kan bahwa Boruto dikenal sebagai seorang Otsutsuki sekarang ini. Itulah kenapa dirinya dianggap sangatlah berbahaya keberadaannya. Kekuatan Borushiki sangatlah berbahaya karena Boruto itu memahami esensi dari karma, dan karma dalam dirinya itu menjadi modal untuk memaksimalkan semua teknik dan jurus yang dia miliki. Seperti yang kita tahu nih, esensi karma itu salah satunya adalah pusat dari inskripsi ribuan pengalaman bertarung seorang Otsutsuki. Jadi jika seorang memiliki karma nih, artinya ia mendapati semua kemampuan tersebut secara instan. Di samping itu, Boruto adalah kriteria khusus sendiri. Karena berbeda dengan Code atau bahkan Kawaki yang sudah dianggap wadah kosong itu, Boruto itu masih memiliki Momoshiki di dalam dirinya. Itu artinya dia layaknya seorang Jinchuriki dari entitas tertinggi Otsutsuki. Momoshiki pada akhirnya akan banyak berguna untuk Boruto jika ia sudah berteman nih, ataupun kasarnya mengendalikan si Momo tadi. Nah, jika tidak karena Momoshiki nih, Boruto juga tak akan tahu konsep yang dinamakan sebagai Divine Jutsu atau Shinjutsu, teknik seni ilahi yang semuanya berhubungan dengan Otsutsuki pula. Jika tidak karena Momoshiki, Boruto ini juga tak akan tahu konsep teknik Eida, Zeno Ono Kami, dan berhubungan dengan God of Otsutsuki bernama Shibai. Itu semuanya jelas ada keistimewaan sendiri kan memiliki Momoshiki. Karena dalam mode tersebut nih, kita bisa sinkronkan dengan berbagai macam kemampuan lain Boruto seiring dia berkembangnya. Nah, selain mode Borushiki dengan karma, jelas kekuatan tertinggi Boruto itu lagi-lagi berhubungan dengan Otsutsuki kan. Untuk ini kita optimis dan juga cukup yakin sih Boruto ini bisa menggunakannya loh.
Nah, kejadian ini lagi-lagi karena Momoshiki nih. Kita kembali ke chapter 65 waktu itu ya, dimana ini juga episode yang menarik, dimana adegan itu berbunyi seperti ini. Sial, percuma saja, aku tak bisa bergerak. Ini bukan karena tenagaku atau cakraku habis. Rasanya ini seperti waktu jadi berhenti bekerja. Ini dulu juga pernah terjadi. Hari itu, tepat setelah kami mengalahkan Momo. Kemungkinan besar itu adalah saat dimana dia menandakan karmanya kepadaku. Begitulah yang diucapkan Boruto nih. Bahkan dengan saat Boruto mendapati karmanya Dewan Momoshiki itu, saat itu kita tahu Uchiha Sasuke juga menyadarinya kan dengan Rinnegan yang miliknya waktu itu. Di sana waktu serasa berhenti dan membeku juga. Apakah itu yang disebut sebagai time stop? Nah, kalau kalian baca ulang chapter 10 itu, pasti kalian lebih mengesankan lagi karena ceritanya sangatlah epic nih. Momoshiki itu tidak berbeda dengan yang digambarkan di animenya. Sementara Naruto yang berjalan santai, hanya Sasuke yang melihat tetapi tidak bisa bergerak nih. Namun Rinnegan menyaksikan semua hal itu. Lalu apakah yang dilakukan oleh Momoshiki? Menghentikan waktu kah, membekukan atau memperlambat? Saat itu dimana Boruto tiba-tiba bertemu dengan Momoshiki yang sedang duduk di bawah pohon Shinju yang hancur itu akibat serangan dari Boruto sendiri. Yang mana saat pertemuan tersebut kita lihat aliran waktu juga tiba-tiba berhenti. Dan Sasuke dengan mata Rinnegannya nih lagi-lagi bisa melihat kejadian tersebut. Bedanya nih Sasuke berdiri namun ia terlihat membeku lagi-lagi. Tetapi Rinnegan itu fokus menyaksikan percakapan dan kepanikan Boruto yang berteriak-teriak. Ayah, kita dalam bahaya. Dia masih bergerak. Nah, sepertinya Boruto mau mengatakan seperti itu kala itu. Namun Boruto hanya melihat ayahnya santai berjalan dan tidak mendengarkan ucapannya. Inilah yang membuat Boruto bingung dan mengatakan, ada yang aneh, ada apa ini? Ini seperti waktu sedang berhenti. Nah, jadi sekarang kalau saja mampu melakukannya nih dan dengan bebas bisa keluar masuk ke dalam dimensi di mana waktu berhenti bekerja di sana, harusnya hal serupa juga terjadi kepada Boruto sendiri kan? Dia bisa melakukan itu karena Boruto masih punya Momoshiki. Kejutan time skip seperti itu memang menguntungkan pengguna membuat serangan atau bahkan melakukan sesuatu. Dan hal serupa dengan yang terjadi pada Boruto dan Momoshiki sekarang ini, meskipun kemampuan ini hanyalah digunakan ketika Momoshiki muncul, tetapi tak menutup kemungkinan nih teman-teman, kemampuan Tensei itu akan berguna untuk gaya bertarung Boruto di masa depannya. Dia bisa aja akan seperti hit nih, tiba-tiba muncul di hadapan seseorang, menghentikan waktu beberapa saat dan melepaskan pukulan hingga membuat seseorang itu terpental jauh. Nah, itu kekuatan yang berhubungan dengan waktu hanyalah kemampuan yang selalu identik dengan para dewa. Pertanyaannya nih, mungkin gak sih jika Otsutsuki Boruto itu akan menjadi pengguna dari kemampuan waktu yang meliputi berbagai atribut, mempercepat, memperlambat, membekukan, atau melihat masa depan? Ya, who knows lah, karena sekarang ini pun dia Boruto sudah mulai terbiasa menggunakan perpindahan ruang waktu seperti Jikukan yang acap kali dia gunakan. Dan terakhir, kemampuan tertinggi Boruto sudah jelas adalah Jogan. Mata yang sangat fenomenal nih teman-teman. Seharusnya Boruto sudah masukin 16-an tahun ke 17-an, Boruto sudah diperlihatkan menguasai teknik ini. Dan ini diperlihatkan ketika openingnya kala itu nih, yang mana itu adalah fase time skip dan fast forward setelah flashbacknya 6-7 tahunan lalu. Juga kan Boruto akan menjadi antitesis dari semua teknik yang sekarang maupun yang digunakan dan menyangkut Otsutsuki. Karena pada akhirnya Jogan pun juga berhubungan dengan Otsutsuki pula kan. Kaguya mungkin memang terlibat di sini sebagai hasil penggabungan cakra Hagoromo nih dari ayahnya itu dan Hamura ibunya nih. Sementara Toneri mempercepat kebangkitan dari Jogan. Di samping itu, Urashiki saja kala itu sebagai Otsutsuki utama yang turun ke bumi yang paling tahu tentang dunia shinobi begitu terkesan karena dia melihat secara langsung dan berkata seperti ini. Oh, bukankah itu Jogan ya? Sepertinya ada clue memang. Kelak Jogan sendiri akan menjadi perlawanan tersengit untuk para dojutsu kelas wahid bagi era ini. Jogan sebagai shinjutsu teknik seni ilahi yang tergolong dalam kemampuan dojutsu menjadi ciri khas sekaligus kemampuan tertinggi. Sang murid ninja kriminal di masa lalu Sasuke, sosok yang sekarang bisa saja akan membuat era baru nih. Era di mana seorang villain bisa menjadi pahlawan dan namanya akan terkenal pada akhirnya. Dia memang seperti Itachi, tapi takdir akhirnya tak pernah akan sama. Boruto yang akan melampaui para villain dan antihero generasi sebelumnya. Nah, itu adalah ceritanya sangat kompleks di masa time skip 2 Blue Vortex ini. Nah, gimana menurut teman-teman semuanya? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Boruto The Next Itachi, sumber kekuatan tertinggi yang akan segera dibangkitkan Boruto dalam fase 2 Blue Vortex. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.